bahwa air yang digunakan untuk berwudu adalah air mutlak. Nah, ini bahasa air mutlak. Simpelnya air mutlak adalah dalam mazhab Syafi'i dijelaskan segala air yang turun dari langit dan juga keluar dari bumi. Ini air mutlak, Pak. Ya, ada yang menyebutkan 7 jenis atau berapa jenis ya. Air hujan, air sumur, air sungai, air laut, kemudian air mata air termasuk air embun ya, dan juga air es ya, salju. Jadi simpelnya itu Pak, air mutlak, sepakat. Air mutlak bisa digunakan untuk berwudu. Ya, air sungai, air sumur, air mata air. Sedangkan selain air mutlak, apakah bisa digunakan untuk berwudu, Pak? Enggak sepakat ulama, Pak. Jadi tadi izin terkait dari kelapa, ya ada yang tidak membolehkan. Ya, artinya tidak sah wudu dengan air kelapa. Ya, walaupun mungkin ada sebagian yang membolehkan. Ya, tapi ya jadi air mutlak amannya, Pak. Nah, kemudian air minum kita, Pak, air aqua, sunford, boleh nggak untuk berwudu? Itu termasuk air mutlak juga karena air dari sumber mata air pertama, kedua belum bercampur dengan zat-zat yang akhirnya bisa merubah kemutlakannya. Air misalkan air kopi, air susu boleh nggak, Pak? Walaupun dari air yang awalnya air ini, tapi kalau sudah bercampur dengan zat sehingga merubah keasliannya, maka nggak boleh. Atau sudah bercampur sabun sehingga orang menyebutnya bukan air ini lagi, tapi sudah campur sabun atau susu ya di tempat kamar mandi kita, maka itu tidak boleh. Seperti itu. Ya, sedangkan kalau masih dengan kemurniannya maka boleh. Ya, kalau kita mau praktekkan sebenarnya kalau nggak ada air pun, saya lagi minim air, Pak ya, kita wudhu dengan air 1 aqua itu cukup nggak, Pak? Cukup nggak, Pak izin? Cukup nggak? Bisa cukup, Pak. Ya. Air aqua atau air sampur itu belum tentu suci juga, karena di situ ada prosesi menggunakan filterisasi. Filterisasi itu menggunakan arang aktif. Arang aktif bisa dari tulang babi, dari sapi yang ini. Itu lain lagi. Ya, baik. Nah, baik. Terkait dengan teknisnya, maka dalam istilah Islam itu ada istilah, Pak izin, kita nggak boleh takalluf. Takalluf itu artinya curiga atau berlebihan ketika kita nggak tahu tata caranya. Maka kita artinya dahulukan, insya Allah ini sudah dengan cara yang baik sehingga ya tetap bisa. Sebagaimana penyembelihan juga. Ya, penyembelihan kalau kita tahu bahwa sudah ada label halal, nggak usah kita teliti, telusuri, asal kita nggak dengan menyaksikan mata kepala kita sendiri caranya nggak syar'i, maka tidak berlebihan atau takalluf. Sehingga apa, kalau berlebihan akhirnya susah, Pak, hidup kita. Sehingga ya insya Allah ya itu ada tambahan label halal yang bertanggung jawab, ya silakanlah itulah. Kalau dengan caranya misalkan ada menggunakan zat-zat yang haram, alat-alat yang haram, nah itu yang tanggung jawab itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kedua, izin Ustaz, apa yang tambahan ya yang kedua ya, betul ya. Baik, terkait dengan hijrah tadi. Baik, terima kasih. Ada lagi, Pak, pertanyaan? Cukup ya? Ya. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, boleh. Kalau air bekas kita wudu, terus kita gunakan Wudu lagi. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Nah, ini dalam fikih itu ada istilahnya ikhtilaful madzahib atau perbedaannya dalam pendapat. Terkait air mustamal, ini diperselisihkan oleh para ulama terkait hukum menggunakan air mustamal, Pak. Ya, dalam mazhab Syafi'i memang nggak boleh menggunakan air mustamal untuk berwudu. Ya, mustamal di sini air yang habis digunakan untuk bersuci, berwudu. Ya, Pak ya. Misal tadi kita wudu di keran misalkan ya. Kemudian di samping atau di bawah keran itu ada ember, ya kan, Pak ya. Nah, kemudian kan ada tentu air tertampung di situ, tapi kan bekas wudu. Apakah boleh dipakai lagi untuk berwudu? Dalam mazhab Syafi'i air mustamal itu nggak boleh digunakan. Tapi dalam mazhab yang lain boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Ya, jadi nggak sepakat di sini, boleh. Ya, jadi di sini ada perbedaan. Termasuk juga air yang habis dipakai untuk mandi, ya mandi. Tapi kalau bukan dipakai habis untuk wudu atau mandi, ya
maka boleh. Yang digunakan misalkan cuci tangan jatuh misalkan Pak, maka itu boleh, ya. Jadi mustakmal di sini habis digunakan untuk berwudu atau mandi. Sehingga kalau Bapak tanyakan apa hukumnya, terdapat perselisihan di antara ulama. Dan ini harus kita legowo Pak ya, masalah ini. Termasuk juga jangankan itu di wudu sendiri Pak, ulama berbeda. Sah tidaknya mengusap kepala itu apakah cukup dengan sebagian atau harus seluruhnya? Ya, karena beda. Perbedaan itu kenapa Pak? Bisa jadi pertama dikarenakan perbedaan dalam memahami makna kata. Bisa jadi karena sampai tidaknya dalil kepada ulama. Yang kedua, yang ketiga perbedaan dalam menilai dalil itu. Oh ini dalilnya hadisnya dhaif sehingga nggak bisa diamalkan. Sebagian ulama, oh ini kuat sehingga berbeda. Sehingga ya kita harus maklumi Pak. Ini tambahan sedikit biar kita paham. Termasuk memahami kata aja ulama kadang beda-beda Pak. Memahami kata dalam Al-Quran surah Al-Maidah tentang wudu, wamsahu biru'usikum, dan usaplah biru'usikum kepala kalian. Ada yang maknai bi di sini adalah ba zaidah, ba tambahan saja. Maknanya adalah artinya dan usaplah seluruh kepala kalian, sebagaimana dalil tentang tayamum, fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum, dan usaplah seluruh wajah kalian, biwujuhikum, seluruh wajah. Kan kita dalam tayamum mengusap seluruh wajah, sehingga dalam wudu juga di sini bi-nya itu tambahan saja, dan usaplah seluruh kepala. Sehingga dua ulama madhab Maliki dan juga madhab Hambali wajib hukumnya ketika mengusap kepala itu semua Pak. Sehingga kalau sebagian enggak sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i bi di sini artinya lit tab'id, untuk sebagian, dan usaplah sebagian kepala kalian. Jadi boleh sebagian, tapi beda dalam kadar sebagiannya. Kalau dalam mazhab Hanafi sebagiannya harus minimal 1/4 dari kepala kita Pak. Ini depan, belakang, samping-samping, sehingga ya sekadar inilah Pak harus dalam mazhab Hanafi. Karena dalam hadis Rasul ketika wudu mengusap ubun-ubun atau mengusap jambul, jambul kepalanya ini ya. Jadi boleh 1/4 dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i nggak ada kadar 1/4, karena kadang ubun ini juga kan jambul ini kan nggak sampai 1/4 dikit. Maka boleh sebagian, berapa helai. Itu Pak ya. Dalam masalah ini aja berbeda dalam maknai, sehingga ya itu harus kita legowo lah Pak ya. Ada yang mengatakan kan nggak boleh pakai air mustakmal, ya artinya nggak sah. Sehingga amannya ketika kita wudu Pak, ember yang di dekat kita itu dijauhkan, atau artinya ketika kita wudu ambil jauhkan dari ember yang nanti khawatir digunakan lagi untuk berwudu, nggak jatuh ke situ gitu. Paham ya Pak ya, jelas ya. Ketika kita wudu di bak dari cidukan misalkan Pak ya, ya kecuali lebih dari 2 kulah. Nah itu kalau banyak ya aman. Ini kan ember Pak. Ember kan rata-rata ember kecil ya Pak ya, kecuali bak besar. Oh alam besar. Ya.